Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif Fadila, NIM 19076078. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial pengenalan interface Blender. Langkah pertama yang kita lakukan tentunya mendownload aplikasi Blender tersebut. Setelah di-download, buka aplikasi Blendernya. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.78. Baiklah, setelah Blender dibuka, berikut tampilan awal atau tampilan utamanya. Sini menjelaskan beberapa informasi, Blender versi berapa yang kita gunakan, tanggal hari ini, dan tulisan ini merupakan file-file yang sudah kita buka sebelumnya. Baiklah, berikutlah tampilan awal dari Blender saat pertama kali dibuka. Dan pada bagian atas ini ada info window, yaitu berisi informasi mengenai apapun yang kita lakukan di halaman Blender ini, dan bisa berisi juga pengaturan-pengaturan. Di tab file ini seperti biasanya ya, menambahkan file, membuka file, menyimpan, dan melakukan pengaturan-pengaturan pada interface Blender. Kemudian tab render ini berisi tools yang digunakan dalam hal rendering. Ada tab window, yaitu berisi pengaturan-pengaturan pada interface Blender sendiri. Kemudian ada tab help, yaitu untuk menu bantuan. Dan di sebelahnya ada screen layout, yaitu untuk mengubah viewport sesuai kebutuhan kita. Sini ada banyak pilihan, dan sebagai pemula kita menggunakan default. Selanjutnya ada scene browser. Ini biasanya digunakan dalam hal perfilman ataupun animasi. Ada scan berapa gitu. Selanjutnya ada render engines yang biasanya digunakan dalam pembuatan game. Dan di sebelahnya ada menu informasi mengenai Blender itu sendiri, yaitu versi Blender berapa yang kita gunakan. Kemudian tampilan ini disebut juga dengan 3D view window. Nah, dalam jendela 3D ini terdapat 3 buah objek saat pertama kali dibuka. Yang pertama ada kubus yang nantinya bisa kita ubah-ubah bentuknya. Kemudian ini ada kamera, dan di sini ada lampu sebagai pencahayaan nantinya. Dan pada bagian bawah ini terdapat ada 3D view, berisi tools-tools yang berhubungan dengan 3D view. Kemudian ada tab view, berisi tools mengenai tampilan dari 3D viewportnya sendiri. Kemudian select, berisi tools yang berkaitan dengan seleksi objek. Ada add, berisi tools untuk menambahkan objek baru ke dalam 3D viewport Windows-nya. Kemudian ada objek, berisi tools untuk memanipulasi objek 3D-nya. Kemudian di sebelah ini ada 3D manipulator, biasanya untuk mengatur tampilan 3D dari benda yang kita buat. Ada translate, sini untuk menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Kemudian ini rotate, yaitu untuk memutar ke segala arah. Kemudian scale, untuk mengubah ukurannya, bisa memperbesar, memperlebar, memperpanjangnya.
Kemudian di bagian bawahnya lagi ada timeline window. Biasanya untuk mengatur waktu setiap pergerakan animasi yang kita buat. Ada di sini. Beberapa frame-frame gitu. Kemudian di sini ada outliner window ya. Biasanya berisi daftar objek yang ada di dalam 3D view kita. Daftar-daftarnya sudah kita buat, kamera, chipnya, lampunya. Kemudian ada property windows, yaitu untuk mengatur segala hal dari benda yang sedang kita gunakan. Baiklah, selanjutnya dalam hal view, di sini kita bisa melihat dari berbagai sisi, yaitu dengan menekan drag mouse tengah kita. Kita bisa melihatnya dari berbagai sisi, bawah, atas, kiri, kanan. Kemudian menggeser ke kiri dan ke kanan. Bisa juga dengan menggunakan numpad 6 ke kanan, 2 ke bawah, 4 ke kiri, dan 8 ke atas. Dan untuk zoom kamera bisa kita scroll tengah mouse kita, memperbesarnya. Bisa juga menggunakan numpad tambah dan kurang di keyboard. Kemudian untuk menggeser seperti ini, kita menekan shift dan drag tengah mouse kita, menggesernya ke tampilannya. Atau dengan cara lainnya, yaitu Ctrl 4 6 8 2, memutarnya seperti ini, yaitu menekan shift angka 4 ataupun 6 sebaliknya. Baiklah, di sini mungkin kita bisa langsung membuat sebuah meja saja mungkin. Oke, sebelumnya untuk menambahkan bentuk-bentuk yang baru, kita menggunakan Shift A. Di sini banyak pilihannya apa yang ditambahkan. Setelah membuat meja, kita bisa mengubah ukurannya dulu. S memperkecil ataupun memperbesarnya, atau menggunakan scale. Kita bisa mengatur ukurannya, panjang, tinggi, dan lebarnya sendiri. Kemudian untuk membuat kaki-kaki dari mejanya, kita bagikan tab untuk menyeleksi seluruhan, dan bagian tools di sini pada ini loop cut and slide untuk memotongnya menjadi beberapa bagian, ataupun shortcut Ctrl R. Ini kita bisa menambah potongannya ada berapa. Kita geser. Kemudian tambahkan lagi di sisi selanjutnya, buat menjadi 2. Kita geser.
Kemudian melihat bagian-bagiannya, kita menekan ini dan geser ke bagian bawah. Seleksi ujung-ujung yang ini untuk membuat kakinya. Tekan Shift, tahan dan klik kanan bagian yang dipilih. Kemudian kita extrude untuk memperpanjangnya, atau menekan E, tarik ke bawah. Berikut tampilannya, tekan tab untuk melihat hasilnya. Dan untuk tercoba di sini biar memperpanjangnya juga bisa, lebarnya. Kemudian untuk memberikan warna pada mejanya, kita bisa pilih material, di sini tambahkan, kemudian new, pada bagian diffuse. Bebas untuk memilih warna apa saja yang kita inginkan di sini. Warna biru. Biasanya untuk melihat hasilnya kita bisa render. Dan berikut hasilnya ketika sudah dirender. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.